Terima kasih sudah mendengarkan, dan di kesempatan siaran kali ini kita akan membahas tentang bunuh diri. Karena beberapa waktu ini ada dua berita yang sangat menyayat hati gitu ya. Ada dua mahasiswa di dua kampus yang berbeda ya, dengan dua gender yang berbeda juga. Kemudian di waktu yang hampir berdekatan dan dengan cara yang sama mereka berdua mengakhiri hidupnya, yaitu lompat dari lantai 4 dari kampusnya masing-masing kampusnya gitu ya. Ini dua orang ini by the way nggak ada hubungannya ya. Jadi ini keduanya ini beda kasus gitu, tapi di waktu yang berdekatan. Kita perlu tahu dulu kenapa sebenarnya orang itu bunuh diri ya, mengakhiri hidup dengan sengaja gitu ya. Kalau misalkan kita mau cari di mana, di artikel, kita mau cari di materi-materi yang sudah disediakan gitu ya. Ya ada banyak. Mungkin bisa dijelaskan faktor psikologis ya, depresi, gangguan kecemasan, rasa bersalah, trauma, faktor sosial ya, kesepian, diasingkan, tekanan sosial, ekonomi, masalah hubungan, dan macam-macam lain lah. Terutama kalau misalkan hari ini kita banyak mendengar tentang bullying ya, atau perundungan ya. Terus kemudian ada faktor-faktor biologis yang mungkin penyakit dan semacamnya gitu ya. Itu sebetulnya kalau kita mau menjelaskan soal itu, materi itu ke orang yang sekarang ini sedang depresi, sekarang ini mungkin sedang tertekan, orang lagi tertekan, orang lagi depresi, nggak bisa toh dikasih materi-materi seperti itu, kan nggak bisa. Jadi kita perlu tahu dulu kenapa sih sebetulnya orang itu ingin mengakhiri hidupnya dengan sengaja gitu ya. Sederhananya adalah karena ada yang kurang pada keimanannya, pada ilmu, kesadaran, dan keimanannya. Kenapa kami bilang begitu? Karena orang-orang yang beriman akan mengimani sesuatu yang sudah ditetapkan gitu misalkan. Contohnya seperti di kami, iman itu kan meyakini sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang tidak terlihat. Seperti halnya ketika kita beriman pada hari kiamat. Hari kiamat belum terjadi, tapi kita percaya pasti terjadi gitu. Seperti halnya kita meyakini bahwa keberadaan malaikat ya. Seperti halnya kita meyakini hal-hal yang memang kita tidak pernah melihatnya. Kita belum pernah mengalami kejadian itu, tapi kita mengimaninya karena memang hal itulah kebenaran gitu. Mengimani standar kebenaran yang pada pemahaman kami yaitu agama gitu. Ketika kita sudah beriman ya, ketika kita sudah meyakini bahwa hal-hal seperti itu benar, maka kita akan tahu bahwa termasuk mengakhiri hidup dengan sengaja itu ada konsekuensinya, ada hukumannya, bahkan setelah dia melakukan itu gitu ya. Dia pikir sakitnya hanya saat itu aja ketika dia mengakhiri hidupnya. Orang yang mengakhiri hidup dengan sengaja berpikir untuk apa istilahnya, mengakhiri penderitaan yang selama ini dideritanya di hidupnya. Dia pikir dia adalah orang paling menderita di dalam kehidupan ini gitu. Orang itu berpikir wah, aku ingin mengakhiri hidupku. Padahal yang justru terjadi adalah sebaliknya. Ya, kalau misalkan kita membaca riwayat, pasti tahu bahwa ada ilmu yang mengatakan bahwa hukuman orang yang bunuh diri itu, dia akan disiksa dengan cara dia bunuh diri dari dia meninggal itu sampai hari kiamat, bayangkan. Dan jangan-jangan setelah itu pun selesai, sudah hari kiamat, di neraka pun dia masih kena siksaan gitu. Yang kita berpikir orang yang mengakhiri hidupnya akan mengakhiri penderitaan saat itu, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dia hanya menambah siksaannya yang semakin panjang gitu. Orang yang hidup dengan berbagai siksaan, dia masih bisa berbenah. Dia masih bisa memiliki kemungkinan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadikan hidupnya lebih baik gitu. Wong dia masih hidup kok, artinya dia masih punya kesempatan. Dan entah kesempatan itu dia dapatkan kapan, di mana, dengan siapa, kita tidak tahu. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita memiliki kesadaran. Karena kesadaranlah yang akan membuat kita menyadari bahwa kita manusia itu makhluk yang terbatas. Makhluk yang memang penuh dengan batasan. Kita tidak bisa menginginkan semua yang ada di sosial media yang baik-baik. Menginginkan bahwa semua yang ada di sekitar kita itu baik-baik saja. Menginginkan semua orang baik sama kita. Menginginkan semua orang berprasangka baik pada kita. Mungkin semua orang di dunia ini pernah bicarakan ya di belakang. Bahkan kalau misalkan kita tahu pernah mendengar cerita tentang
cerita nabi-nabi gitu, pernah sampai ke kita tentang siapa sebetulnya orang yang paling berat ujiannya. Mungkin hari ini kita akan menjawab setiap orang akan merasa berat pada ujiannya masing-masing. Iya. Setiap orang itu akan berat ya. Masalah itu berat bagi yang punya masalah. Dan ringan bagi yang nggak punya masalah. Orang yang nggak punya masalah melihat masalah orang lain ya, ya mungkin ringan-ringan aja. Tapi coba kita bandingkan dan coba kita telisik lagi. Kita dulu pernah mendapatkan cerita bahwa orang yang paling berat ujiannya yaitu para nabi gitu. Kalau misalkan sekarang ada kasus-kasus tentang bullying, perundungan ya, lihatlah kita pernah mendengar cerita tentang Nabi dulu pernah dilempari kotoran, ya pernah diludahi, ya, dihujat, banyak gitu. Tapi pada akhirnya kebenaran akan menang karena kemuliaan pada kebenaran itu ya yang kemudian akan memenangkan dirinya. Gitu. Jadi tidak menyerah pada keadaan. Ya tugas kita pada akhirnya ya bersabar karena kita perlu menyadari tadi bahwa manusia itu terbatas. Lalu bagaimana caranya supaya kita memiliki kesadaran yang bagus gitu. Kesadaran yang bagus itu terbentuk dari kita yang terus belajar, kita yang terus mengakui bahwa ternyata kita itu masih banyak kurangnya. Kita masih punya banyak celah kesalahan gitu ya, baik disengaja ataupun tidak gitu. Termasuk mau mengakui bahwa kita masih banyak keliru dan kita akan berbenah gitu. Kuncinya adalah belajar untuk menjadi lebih baik. Di sanalah kemudian kesadaran akan muncul dan terbangun. Dan kita perlu melatih fisik kita untuk terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itulah yang kemudian akan menjaga kita pada kebenaran yang kita yakini. Kesadaran yang tadi kita sudah bangun akan menuntun kita untuk menghindari perilaku-perilaku yang sebenarnya salah, sebenarnya keliru. Dan ini bukan kami kemudian menyalahkan orang yang bunuh diri ya, karena mengakhiri hidup dengan sengaja itu tindakan yang keliru gitu, tindakan yang tidak tepat. Dan kita harus sadari itu. Loh, nek ngono berarti orang-orang yang membuat orang lain itu bunuh diri, melakukan bullying itu tepat, yo. Yo enggak gitu logikanya. Logikanya tidak seperti itu. Orang yang membuat orang lain mengakhiri hidupnya juga salah. Orang yang mengakhiri hidupnya pun juga itu tindakan yang bukan kurang tepat lagi, itu tindakan yang tidak tepat itu. Tidak ada tindakan yang tepat di situ, tidak ada tindakan yang tepat itu. Tapi ketika ada orang yang berlaku buruk pada kita, sebaiknya kita ya udah sabar aja. Tapi Mas, sabar itu ada batasnya? Tidak ada. Yang membatasi kesabaran itu ya manusia gitu. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Terus sampai kapan kita mau bersabar? Sampai mati. Dunia itu memang tidak ideal. Tidak ada tempat yang sesempurna itu. Tidak ada orang yang sudah kaya kemudian dia berhasil sesempurna itu, sebahagia itu. Kebahagiaan yang sebenarnya itu hanya di surga. Tapi karena kita belum pernah ke sana, makanya kita perlu beriman. Mengimani sesuatu itu berarti meyakini sesuatu yang memang kita belum pernah melihatnya gitu. Karena itu namanya beriman. Kalau sudah pernah melihatnya biasanya namanya yakin gitu ya. Atau percaya. Jadi tidak ada tempat yang ideal memang. Dan ya udah, tugas kita hanya bersabar gitu. Ya sabar, ibadah, tunggu aja ya, semoga kita, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Karena orang-orang yang tidak berdoa itu termasuk orang-orang yang sombong karena merasa dirinya itu mampu. Padahal enggak. Manusia itu terbatas dan kita perlu menyadari itu. Ini penting ya teman-teman, dan semoga kita perlu sampaikan ke banyak orang, ke banyak teman-teman kita supaya sudahlah, jangan sampai kita itu mengakhiri hidup. Selama kita hidup, selama kita punya nafas, orang yang bahkan sakit saja pengen sembuh gitu ya. Orang yang trauma, depresi sampai sebegitu juga kita harus keluar gitu. Kata kuncinya adalah
coba koreksi lagi. Jangan-jangan di dalam proses kita beribadah, di dalam proses kita mencari ilmu, jangan-jangan ilmu yang kita pelajari hari ini itu belum tepat, atau jangan-jangan proses ibadah kita itu kurang tepat juga gitu. Kita perlu koreksi semuanya sampai kita benar-benar yakin dengan apa yang kita jalani ini adalah yang sudah paling benar gitu ya. Bukan merasa paling benar karena kita terus belajar. Di sini yang jelas benar adalah ya Allah, Tuhan itu sendiri gitu. Dan kita perlu percaya bahwa nanti akan berakhir. Dan bukan kita yang memaksakan diri untuk mengakhirinya dengan cara yang salah. Gitu. Itu ya. Nanti kalau misalkan ada teman-temanmu yang sekiranya kok terlihat murung, terlihat apa gitu, dinasehati saja. Mungkin kalau enggak ya diajak makan bareng, diajak belajar lah. Supaya hal-hal seperti ini lebih banyak orang tahu bahwa mengakhiri hidup dengan sengaja itu tidak menyelesaikan masalah, tidak mengakhiri penderitaan dan justru nambah. Dan penyesalan di akhirat itu tidak bisa diulang. Kamu mau kembali ke dunia terus selesai gitu, nggak bisa kan. Tapi selama kita hidup setidaknya kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin keliru dan kitanya yang nggak tahu gitu. Maka kita perlu belajar, yang kemudian belajar itu bisa meningkatkan kesadaran. Dari kesadaran itulah kemudian kita akan menjadi, semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi orang yang beriman dengan benar, dengan keimanan yang benar, dengan ilmu-ilmu yang benar. Itu ya teman-teman, nanti kita akan coba sambung lagi. Ini hanya pengingat saja juga untuk diri kami agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu kuat ya. Selalu kuat dalam belajar, selalu kuat dalam menghadapi hal-hal yang bahkan kita tidak bisa prediksi gitu. Kalau masalah tadi, kita perlu ingatkan, masalah perundungan, masalah bullying dari dulu sudah terjadi. Kalau misalkan nggak kuat, hijrah aja. Hijrah itu berpindah, pindah ke lingkungan yang lebih baik ya. Kalau misalkan tidak bisa, ya sabar aja. Yakini bahwa sabar aja sampai mati. Kalau misalkan orang kemudian kayak misalkan di medan perang ya, orang yang di medan perang dia sudah nggak punya apa-apa, makanan tidak ada, selimut tidak ada, rumah tidak ada, keamanan tidak ada. Padahal keamanan itu adalah salah satu nikmat terbesar, itu keamanan. Itu tidak ada. Nah, maka kalau dia mati di situ kan syahid kan pada posisi perang. Keamanan tidak punya. Dia tapi sabar sampai mati gitu ya. Dia sabar sampai mati, tiba-tiba ada rudal di atas kepalanya. Ya udah. Tapi apa? Setelah dia mati syahid, setelahnya surga. Di akhirat pun dijamin, misalkan gitu. Beda dengan orang yang mengakhiri hidupnya dengan sengaja. Nah, ini perlu kita tahu. Kalau misalkan tidak tahu ya belajar. Belajar dengan ilmu-ilmu yang benar. Sebelum kita akhiri, ilmu yang benar itu yang gimana? Contoh-contoh mungkin sederhana aja. Kami juga tidak ngeklaim bahwa disclaimer dulu ya. Ini kami juga tidak ngeklaim bahwa istilahnya, bahwa kami ini benar gitu ya. Kami pun juga masih terus belajar. Tapi kuncinya seperti ini teman-teman. Untuk menilai sesuatu itu benar dan salah, berarti kan kita harus tahu semuanya. Tidak hanya tahu satu. Kalau tahu satu ya berarti kita tidak bisa membandingkan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau kita mau membandingkan mana yang benar, mana yang salah, berarti kita harus tahu semuanya. Oh ternyata ini yang salah, ini yang benar. Kalau misalkan di hadis gitu ya, ada yang doif, ada yang palsu gitu ya, ada yang sahih gitu ya. Maka kita gunakan yang sahih. Maka ada hal-hal juga tentang perkara-perkara afdhuliyah. Oh ini lebih baik, ini boleh. Nah ini makruh, ini haram gitu. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang tidak, hukumnya hilafiyah misalkan. Kalau hilafiyah bisa kita pilih, oh aku pilih ini aja karena begini begitu. Apakah dosa ya? Tidak misalkan, karena hilafiyah. Ada perbedaan di situ dan tidak masalah. Perbedaan yang tidak dipermasalahkan selama itu boleh ya nggak masalah gitu. Nah itu kuncinya di situ. Kita tahu dulu semuanya, kita tahu banyak sehingga kita bisa memilih mana yang benar di antara yang ada di depan kita itu. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.